بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا بالإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pengajian setiap malam Senin yang dibanggakan serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah li Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihina fid darain amin ila qawlihi adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Sekarang bagaimana kita mengatur waktu kita apabila kita sudah menjumpai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ada amalan, ada pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita mengisinya dengan benar-benar menjaganya. Kemarin sudah kita jelaskan perjalanan kita di dunia ini, mulai kita dari bangun tidur sampai kita sholat tahajud, berusaha bangun sebelum fajar biar bisa sholat tahajud, biar bisa witir, kemudian menunggu sholat subuh, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian perjalanan kita dari rumah ke masjid, setiap langkah kita dihitung kebaikan kita. Sampai di masjid kita ditunggu oleh malaikat, didoakan kita. Sholat berjamaah subuh, pahalanya seperti melaksanakan semalam suntuk malam. Allah berikan pahala ganjarannya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kemudian kita dari selesai sholat subuh berjamaah, kita menyempatkan diri kita untuk mengisi dengan perbanyak zikir sampai terbit matahari. Lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Ada yang berpendapat sholat syuruk itu sama dengan sholat duha. Bidayatu sholat duha, permulaan daripada sholat duha itu namanya isyraq. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala sempurna dan sempurna. Nah, inilah pekerjaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Jika kita mengaturnya dengan baik dan benar, maka beruntunglah kita, karena niki adalah tabungan kita buat di akhirat kelak. Jangan kita sia-siakan waktu kita berjalan begitu saja tanpa kita iringi dengan ibadah. Awqatuka umruka, waktumu itu, kata Imam Al-Ghazali, itulah umurmu yang berjalan. Fa in fata fala 'audata lah. Jikalau
itu waktu berjalan begitu saja, maka jangan harap ia pernah bisa kembali lagi. Apabila kita sudah melewati waktu subuh tidak ikut berjamaah, tidak bisa diulang, tunggu besok lagi. Tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat subuh, terlewat begitu saja, besok tunggu lagi. Tidak bisa melaksanakan tahajud walaupun 2 rakaat, witir walaupun 1 rakaat, tidak bisa disaksikan oleh kedua malaikat, tunggu besok subuh lagi. Itu pun kalau masih umur kita, wallahu a'lam. Lalu sekarang apabila sudah terbit matahari, selesai waktu subuh. Ya. Nah sekarang faida tala'atis syamsu, apabila terbitlah matahari. Sekarang apa yang kita lakukan? Ada orang yang mencari dunianya, ada yang melanjutkan aktivitasnya, ada yang tidak melakukan sama sekali pekerjaannya, ada yang pembawaannya malas, ada yang tidur dan sebagainya. Beruntung bagi orang yang ketika matahari terbit, ya, sudah sempurna terbit matahari seukuran qadir rumhin, fasalli raka'atain, disunnahkan, diperintahkan kita untuk mendirikan salat 2 rakaat. Nah, kemarin sudah kita jelaskan perintah Allah itu ada 2 macam. Ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunnah. Melaksanakan wajib saja ra'sul mal, wa bihi tahsulun najah. Wajib saja kita laksanakan, sudah dijamin kesuksesan, sudah aman, sudah standar kita sudah. Kemudian kita menjalankan perintah lagi namanya sunnah, az-ziyadah, an-nawafil, ar-ribhu, ada tambahan keuntungan. Ya, wabihi tahsulul fawz, maka akan mendatangkan keberuntungan dan menjadikan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada perintah bentuk sunnah, bagi siapa yang melaksanakannya maka beruntung bagi. Ya, apa itu? Salat sunnah duha 2 rakaat. Nah, jadi apa pekerjaan yang kita laksanakan ketika matahari terbit? Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah salat duha. Waktu salat duha itu adalah mulai terbitnya matahari hatta zawal sampai tergelincirnya matahari, waktu zuhur jemaah. Ya. Waktu zuhur. Banyak orang berpendapat bahwa waktu duha itu sampai jam 11. Itu pendapat yang tidak ada sumbernya. Yang ada sumbernya waktu duha itu adalah mulai terbit matahari sampai tergelincir ila zawali syams, sampai tergelincir matahari, artinya waktu zuhur masuk, waktu duha habis. Nah, kenapa kita melaksanakan sholat duha? Ya, karena sholat duha ini adalah ibadah sholat sunnah muakkadah yang sangat kuat sekali. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan beliau musafir ataupun beliau tetap berada di satu tempat di Madinah. Beliau rutin melaksanakan duha. Berapa rakaat duha itu? Fasalli salat ad-duha 4 aw 6 aw 8 mathna. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah rakaat duha itu boleh dikerjakan 4 rakaat
boleh dikerjakan 6 rakaat, boleh dikerjakan 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Semuanya bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita saja sekarang mau menyusunnya. Tinggal kita saja sekarang mau mengaturnya. Tidak mampu melaksanakan duha 8 rakaat sekaligus, dicicil saja. Jam 8 2 rakaat, nanti jam 9 lagi 2 rakaat. Udah berapa? Nanti jam 10 lagi 2 rakaat 6. Jam 11 2 rakaat udah 8. Ketika sebelum berkumandang azan, assalatu wassalamu alaih, itu masih bisa duha itu. Ya, masih bisa sholat duha dikerjakan selama waktu zuhur belum masuk. Baik. Karena sholat duha niki jamaah, sholat yang paling abdol, sholat sunnah dikerjakan di siang hari. Kalau sholat sunnah paling abdol dikerjakan qiyamul lail kalau malam hari. Tapi kalau sholat yang paling abdol dikerjakan adalah inilah dia sholat duha. Walaysa baina tulu'i waz-zawali ratibatun minas salawati illa hadhihi. Ya, maka tidak ada, yaitu antara terbitnya matahari sampai tergelincir matahari sholat rawatib daripada sholat sunnah yang lain kecuali ini dia. Kenapa sholat duha ini termasuk disebut sholat sunnah paling afdol dikerjakan di siang hari? Karena pada waktu itu, pada saat itu, pada keadaan itu, manusia yantashiruna fil ardi wa yabtaghuna min fadlillah. Manusia sudah mulai bertebaran, menyibukkan diri, melanjutkan kegiatan aktivitasnya setiap hari, mencari karunia Allah, mencari dunia sekarang. Ya, di samping kita dalam kondisi mencari dunia kita, sekarang pada lalai kita, sekarang mulai lalai sudah. Yang ke pasar fokus tentang belanjaan dan jualannya, yang ke kantor fokus tentang pekerjaan apa yang harus dikerjakan selesaikan hari ini. Ya, yang ke sawah fokus untuk bagaimana akan memelihara, merawat tanaman-tanamannya. Yang bisnis sibuk dengan urusan bisnisnya. Manusia pada waktu itu semua bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kita mencari dunia kita, yang namanya dunia itu sekarang kita lalai sekarang jamaah. Lalai, lupa, lahun wa la'ibun. Dunia itu sekarang ada permainan sekarang, ada canda gurau. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Nah, sekarang orang mencari dunia itu sekarang sudah ada yang bercanda, ada yang bergurau, ada yang mengumpulkan harta bendanya, ada yang berhias, yang memperindah bangunannya, rumahnya, pakaiannya, memperbanyak harta, anak-anak dan semuanya. Itu dunia sekarang. Dalam kondisi banyak manusia saat itu karena lebih fokus tentang dunianya, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi orang lagi lalai, di sana kita mencuri waktu lagi untuk melaksanakan sholat duha walaupun 5 menit. Ya, kita membagi waktu kita lagi, ada tambahan lagi waktu kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan keberkahan di dalam menghadapi hari itu. Makanya apa bedanya sekarang? Orang yang beriman, yang zikir, yang ingat kepada Allah,
dengan orang yang tidak beriman lalai mengingat Allah. Sama-sama pergi ke pasar, sama-sama pergi ke kantor, sama-sama menghadapi macet di perjalanan. Tempat bedanya adalah orang yang beriman, orang yang selalu ingat kepada Allah, setiap langkah perjalanannya bermanfaat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi macet di tengah perjalanan, tetap hatinya tenang. Ketika sampai di pasar tidak mendapatkan keuntungan yang besar hari ini, dia bersabar. Ketika di berkantoran, dia mendapatkan tugas yang sangat berat sekali, dijalankan dengan baik dan benar, dia ikhlas menjalankannya. Nah, itulah orang yang ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, hasilnya seperti itu dia. Ya, tidak pernah banyak mengeluh, tidak pernah memprotes Allah, tidak pernah marah sebagainya. Tapi orang yang tidak beriman, lalai kepada Allah, ketika melanjutkan pekerjaannya di tengah perjalanan macet, ngomel-ngomel. Sampai di pasar, sedikit keuntungan, diambil barang orang. Di kantor umpamanya, dia bekerja karena kondisinya sangat bosan, maka dia meninggalkan tugasnya. Begitulah orang yang lalai dan tidak beriman, kehidupannya akan selalu merasa tertekan. Akhirnya lama-lama ia stres, lama-lama ia putus asa, dan lama-lama ia galau hampa kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita awali di pagi hari itu ketika terbitnya matahari, laksanakan sholat duha 2 rakaat saja. Kita sudah mendasari diri kita selalu ingat kepada Allah, sehingga setiap langkah pekerjaan kita burik lakum, akan diberkahi kehidupan kita. Keutamaan sholat duha ini jamaah luar biasa. Ya, keutamanya luar biasa. Bahkan sholat duha termasuk wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diberikan wasiat kepada sahabatnya, yaitu jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Nah, kenapa? Ada seorang sahabat jamaah lagi duduk bersama baginda Nabi SAW. Lalu melihat para sahabat pulang dari peperangan dengan membawa harta ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak sekali, melimpah. Lalu kata sahabat ini, duhai, alangkah bahagia dan beruntungnya orang itu mendapatkan harta rampasan perang. Itu kata sahabat. Didengar oleh baginda Nabi SAW. Nabi minta 2 rakaat sembahyang subuh yang kau kerjakan itu jauh lebih besar nilainya daripada harta yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mendapatkan dari harta rampasan perang. 2 rakaat lebih besar jamaah daripada harta rampasan. Ya, seperti yang kemarin itu, ada kucing diberikan di depannya ada kepala ikan 1 piring, 1 kepala ikan sama 1 koper di tengahnya, di sebelahnya 5 miliar. Kucing itu memilih apa jamaah? Memilih kepala ikan karena otaknya cuman fokus kepada kepala ikan itu. Padahal kalau dia mengambil itu uang 5 miliar di dekatnya itu, ya, dia bisa membeli berapa banyak kepala ikan. Makanya orang yang fokus dunia otaknya, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ditujukan. Dia tidak akan merasa puas. Ya, dia selalu tidak pernah merasa cukup. Tapi kalau dia sholat duha, kita sholat duha jamaah, ibarat kita sudah memilih 1 koper 5 miliar. Artinya apa? Sesuatu yang lebih baik daripada harta itu. Itu pilihan kita kadang-kadang jamaah. Kalau kita hanya fokus dengan tujuan dunia, selamat capek, selamat bingung, tidak akan pernah akan mendapatkannya.
Itu dunia kalau dikasih sedikit, pengen banyak. Benar apa tidak? Sudah dikasih banyak, belum cukup katanya. Sudah dikasih cukup, belum puas. Ya. Itulah dunia, tidak ada endingnya. Kalau akhirat, Masya Allah jamaah ya, selamanya kita menikmati. Nah oleh sebab itu sekarang kita ini perjalanan kita dunia apa akhirat, dunia apa akhirat, itu selalu beriringan dia. Makanya sekarang di samping kita menjalankan aktivitas dunia kita, karena kita hidup di dunia, masih hidup di dunia, butuh kita dunia itu. Jangan jadikan sebagai tujuan. Jadikan dunia itu adalah kebutuhan kita. Kemudian dengan itulah jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Nah, ketika kita pergi ke pasar, udah sholat duha, alhamdulillah, diiringi dengan banyak zikir, kan gitu dia. Ya, dunianya akhirnya dapat lagi. Setelah mendapatkan 5 miliar, hal sedikit kita dapatkan. Ketika ke kantor sudah diawali dengan sholat duha, berangkatnya sambil zikir, kan berkah dia, bermanfaat. Sekarang apa bedanya? Cuman zikirnya saja bedanya. Kalau perjalanannya sama-sama jalan, sama-sama mendapati macet di perjalanan, sama-sama mengerjakan pekerjaan, cuman bedanya orang beriman ini dia. Nah, paham niki jamaah? Ya, lamun tuh tahu keutamaan sholat duha niki jamaah ndak baik pada tinggalan yang bau. Nah, ndak terbau sembahyang duha le awal waktu ya di tengah-tengahnya. Pergi ke kantor dalam urusan ada waktu istirahat sebentar, ambil sejadah, pergi ke mushola 2 rakaat saja. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke sawah, ada waktu sebentar, cuci, ambil wudu, sholat 2 rakaat duha di beruga. Lanjutkan istirahat. Inilah yang suatu pekerjaan yang mana tidak semua orang melakukannya. Lalu kita yang melakukannya, maka disebut ibadah istimewa. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat dikabulkan. Dalam kondisi orang dalam kondisi lalai, kita mengingat Allah. Begitu juga di malam hari dalam kondisi orang tenggelam dalam tidurnya, mimpinya, kita bangun sholat 2 rakaat. Sehingga ibadah sholat tahajud dengan ibadah sholat duha, ibadah yang tidak semua orang bisa mengerjakannya. Berusaha kita yang di sana, orang yang bisa untuk melakukannya. Ini pekerjaan yang mana nilainya luar biasa, lebih baik daripada harta benda yang kita timbun. Jadi capeknya saja kita bekerja di pasar, lalu kita meninggalkan duha, rugi jamaah, rugi sekali. Sangat rugi kita. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia kita. Caranya bagaimana sekarang? Silahkan beraktivitas. Mari dari sekarang kita mengadakan perubahan. Setelah kita mengaji, setelah kita tahu sekarang paham, ayo sekarang diistiqomahkan, bisa sholat duha setiap hari, mana-mana 2 rakaat tuh. Setelah itu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan berterbaran di muka bumi ini, cari karunia Allah. Yang penting kita sudah sholat, baik itu sholat wajib, apalagi kita tambah dengan sholat sunnah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu jangan kita sampai mengabaikan, ya, diistiqomahkan. Orang bisa karena terbiasa gitu. Ya. Lalu di sana duha itu akan mendatangkan nanti rezeki, akan mendatangkan keberkahan di dalam pekerjaan kita. Duha itu sebagai obatnya.